Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Jamal, NIM 97219075. Saya akan mempresentasikan tentang zikir dan wirid di Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru. Yang pertama, zikir berasal dari kata dzakara yadhkuru dzukrun atau dzikrun yang mempunyai dua makna. Yang pertama, perbuatan dengan lisan. Misalnya seperti menyebut, menuturkan, atau mengatakan. Yang kedua, perbuatan dengan hati. Misalnya seperti mengingat dan menyebut dalam hati. Zikir terbagi menjadi tiga. Yang pertama, zikir bil lisan atau dengan mulut. Yang kedua, zikir dengan kolbu, azikru bil kolbi, yaitu zikir dengan hati atau zikir di dalam hati tanpa menggunakan suara. Yang ketiga, azikru bil jawarih, yaitu zikir yang direalisasikan dengan cara mengarahkan segala kekuatan dan kemampuan yang terdapat di dalam jasmani. Kemudian, wirid. Pengertian dari wirid. Wirid adalah amalan yang berisi bacaan zikir, doa-doa amalan lain yang biasa dibaca tetap atau rutin di dalam waktu-waktu tertentu. Dalam tradisi santri atau di dalam dunia pesantren, zikir dapat digolongkan menjadi dua macam. Yang pertama, zikir yang bersifat am atau zikir yang bersifat umum, yaitu zikir jahri atau zikir yang dibaca dengan formula eksotorik atau dalam bentuk amalan lahir menurut beberapa ukuran tertentu, seperti membaca istighfar beberapa ratus kali. Jadi biasanya zikir wirid am ini dibaca dengan zikir am ini zikir wirid am ini zikir yang sering atau banyak digunakan oleh masyarakat. Contohnya seperti tadi membaca istighfar. Kemudian yang kedua adalah wirid yang bersifat khos atau khusus, yakni zikir sir yang dikerjakan secara samar-samar tanpa suara. Jadi di dalam dunia pesantren terkadang ada yang namanya zikir sir yang khusus diberikan oleh guru atau ustadz kepada santri-santrinya. Kemudian di sini saya akan memaparkan sedikit tentang Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru. Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru didirikan pada tanggal 26 Juli 1975 miladiah atau bertepatan dengan 6 Rajab 1395 Hijriah. Pondok Pesantren Al-Falah ini terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 23,5, RT 6 RW 2, Kelurahan Landasan Udin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Muassis pondok ini adalah Kiai Haji Muhammad Sani atau yang terkenal dengan Guru Tani. Beliau adalah seorang ulama dan mubaligh, juga dikenal sebagai seorang pejuang yang tidak asing lagi di Kalimantan Selatan, bahkan hingga ke Pulau Jawa, Sumatera, dan Malaysia. Kemudian, kurikulum pendidikan di Pondok Pesantren Al-Falah. Kurikulum yang terdapat di Pondok Pesantren Al-Falah itu ada dua macam. Yang pertama, kurikulum yang berbasis kitab kuning, dan yang kedua berbasis Kementerian Agama. Biasanya, sehari-hari santri akan belajar kitab kuning itu di pagi hari dari jam 8 sampai zuhur.
Kemudian ketika mempelajari kurikulum dari Kementerian Agama atau berbasis madrasah aliyah itu dari jam 2 sampai sore. Kegiatan di pondok pesantren Al-Falah itu cukup kompleks. Eh, ada program amsilati, ada tahfiz Al-Quran, tahfiz hadis, bahasa Arab, bahasa Inggris, sanggar, kaligrafi, dan macam-macam kegiatan yang ada di pondok pesantren Al-Falah. Zikir dan wirid yang ada di pondok pesantren Al-Falah. Yang pertama pastinya sholat berjamaah 5 waktu, ditambah lagi dengan sholat duha berjamaah di pagi hari. Kemudian wirid. Wirid ini biasanya itu dibaca setelah sholat. Wirid yang digunakan adalah wirid yang sudah masyhur di Kalimantan Selatan. Kemudian membaca Al-Quran. Biasanya membaca Al-Quran itu sebelum santri melaksanakan sholat maghrib, 30 menit sebelum azan maghrib, santri itu diarahkan untuk murajaah membaca Al-Quran. Misalnya seperti membaca juz amma. Kecuali hari Jumat, santri dibimbing untuk membaca surah Al-Kahfi. Kemudian membaca rawatib. Membaca rawatib ini biasanya dilakukan setelah membaca Al-Quran sebelum maghrib tadi. Rawatib yang dibaca biasanya Ratibul Haddad, Ratibul Atas, Dalailul Khairat, dan lain-lain. Kemudian maulid. Maulid Nabi ini biasanya yang dibaca di pondok pesantren Al-Falah itu ada 3. Yang pertama maulid Simtut Duror, yang kedua maulid Al-Burdah, yang ketiga maulid Ad-Dibain. Kemudian pengajian. Pengajian ini biasanya dilakukan setiap malam ba'da maghrib. Setelah membaca Yasin dan surah Al-Mulk. Pengajian ini dipimpin oleh ustadz secara bergantian di setiap harinya, dengan kitab-kitab yang berada di luar pelajaran kelas. Kemudian zikir. Zikir itu biasanya ketika mengadakan haul. Jadi di dalam pondok pesantren Al-Falah itu beredar yang namanya tarikat Samaniyah, tapi tidak dilakukan secara intens. Jadi ketika ada acara, misalnya haul, maka akan dilakukan zikir nasyid tersebut. Secara kata, pondok pesantren Al-Falah adalah pondok netral, tidak memaksakan santri untuk menganut tarikat tertentu. Santri hanya disajikan dengan amalan-amalan ringan, namun didorong dengan keistiqomahan. Karena istiqomah lebih berharga daripada 1000 karamah. Walaupun sedikit namun rutin, nilai yang terhingga bagi sebuah amalan yang dilakukan secara istiqomah. Jadi jika istiqomah sudah tertanam, maka hati yang ikhlas akan lahir. Ketika ikhlas sudah tertanam, bukankah seorang santri hebat sudah tercetak? Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.